Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman dan sahabat rahimakumullah, kali ini saya ingin mengulas tentang sejarah relasi Ahlul Bait dengan negara dalam bentuk verbal, vlog, karena beberapa minggu terakhir ini saya mengalami withdraw, kemandekan, macet, kesulitan untuk menulis, sehingga saya mencoba menuangkan ide-ide saya ini dalam vlog. Kemarin saya memulai relasi Ahlul Bait dengan negara mulai Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Muawiyah. Namun kali ini saya ingin menariknya lebih ke depan lagi, yaitu pada saat Khulafaur Rasyidin pertama kali, Khalifah Sayyidina Abu Bakar dengan hubungan Khalifah pertama dengan Sayyidatina Fatimah Zahra al-Badr. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit parah, yang kemudian meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Saat itu menjelang wafat beliau, berkata kepada Sayyidina Aisyah, istri beliau, untuk memanggil Abu Bakar. Rasulullah berkata kepada Sayyidina Aisyah, qala laha id'i li Abu Bakrin abaka wa akhaka hatta aktuba kitaban fa inni akhafu ayatamanna mutamannin wa yaqulu qailun ana aula, dan seterusnya. Panggillah Abu Bakar, ayah dan saudaramu, sehingga saya menulis sebuah surat kitab wasiat, karena saya khawatir nanti ada orang-orang yang mengharapkan berebut kepemimpinan, dan mereka berkata, aku lebih berhak daripada mereka. Wa yaqallahu wal mu'minun ila Abu Bakar. Ini hadis ini. Namun karena suatu hikmah ilahiyah, akhirnya beliau tidak jadi menulis surat wasiat atau surat istilahnya super semar ya, namanya surat perintah atau surat untuk suksesor penerus beliau sepeninggal beliau. Satu hikmah ilahiyah. Pada saat itu Sayyidina Fatimah kemudian juga ikut hadir menemani di saat akhir Rasulullah, dan beliau dibisiki oleh Rasulullah. Tiba-tiba beliau menangis, sebentar kemudian dibisiki lagi, kemudian beliau tertawa. Sayyidina Aisyah melihat hal ini kemudian heran, antara sedih dan senang bisa terjadi dalam waktu yang begitu cepat tempo. Namun beliau menanyakan, Sayyidina Fatimah pada saat itu belum berani menanyakan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fajar, sholat subuh, melihat para sahabatnya sholat subuh dengan diimami oleh Sayyidina Abu Bakar, beliau merasa senang dengan wajah berbinar-binar menengoknya dari balik jendela. Kemudian para sahabat melihat Rasulullah begitu, mereka menyangka bahwa Rasulullah telah sembuh dari sakitnya. Namun sebentar kemudian beliau berbaring, kemudian meninggal dunia dalam pelukan Sayyidina Aisyah. Saat itulah pukulan para sahabat yang mendengar kabar tentang kewafatan beliau seolah tak percaya,
karena baru saja sehabis sholat subuh tadi para sahabat melihat Rasulullah begitu bahagia melihat mereka dari balik jendela, sekarang sudah wafat, sehingga itu menjadi pukulan setelah tidak percaya. Bahkan Sayyidina Umar sampai tidak percaya Rasulullah tidak meninggal, kata beliau. Rasulullah sedang mengunjungi Tuhannya sebagaimana Musa dahulu. Sekarang siapa berkata bahwa Rasulullah mati, akan saya penggal kepalanya, kata Sayyidina Umar. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar menengok, mengunjungi jasad beliau, dan setelah memastikannya bahwa beliau benar-benar meninggal, kemudian beliau keluar dan menyampaikan kepada sahabat dan para masyarakat bahwa Rasulullah memang benar-benar meninggal. Yaitu beliau menyampaikan, Sayyidina Abu Bakar menyampaikan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, wa man kana ya'budullaha fa innallaha la yamut." Barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah mati. Kemudian beliau membaca surat Al-Quran, ayat dari Al-Quran, "Afa imma ta'u qutilang qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala ikbaihi fala yadurrallaha syai'a." Itu. Barang siapa, afa imata, apakah jika Muhammad telah mati atau dibunuh, apakah kalian akan kembali kepada agama dahulu kalian? Musyrik, murtad, naudzubillah min dzalik. Jika kalian kembali, maka fala yadurullah syai'a, tidak masalah itu bagi Allah, tidak mempengaruhi Allah sama sekali. Sejak saat itulah para sahabat dan Sayyidina Umar kemudian mau menerima kenyataan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Kewafatan Rasulullah ini, dan para sahabat-sahabat dari kalangan Ansar berkumpul di Bani Sakifah Bani Sa'idah. Mereka berembuk untuk mengangkat pemimpin dari golongan mereka sendiri. Kabar tersebut akhirnya sampai kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Mendengar itu kemudian Sayyidina Umar dan Abu Bakar pergi ke Sakifah Bani Sa'idah. Dan disitulah akhirnya terjadi argumen, perbincangan, yang akhirnya mereka mau menerima bahwa Sayyidina Abu Bakar kemudian dibiat sebagai Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ baru kemudian jasad Rasulullah sekitar setelah kurang dari 48 jam atau 2 hari kemudian dikebumikan. Setelah itu dimandikan oleh Sayyidina Ali, kemudian dikebumikan. Setelah itu Sayyidina Fatimah, putri beliau, merasa sangat kehilangan dengan meninggalnya ayahnya. Saat itulah beliau ditanya oleh Sayyidina Aisyah, "Dulu kamu waktu itu dibisikin sama Rasulullah menangis, tiba-tiba sebentar kemudian kamu tertawa, itu gimana?" Sayyidina Fatimah menjelaskan bahwa para malaikat sering mengunjungi saya, dan ini pertanda bahwa kematian saya sudah dekat, dan keluargaku, ahli baitku yang akan menyusul pertama kali adalah engkau. Maka saat itulah aku menangis karena merasa sedih akan ditinggalkan Rasulullah. Kemudian Rasulullah membisiki saya bahwa kamu adalah Sayyidatu Nisa'i ahli jannah, kamu akan menjadi pemimpin ratu putri ratu surga, perempuan surga. Saat itulah aku tersenyum. Masa duka beliau, Sayyidina Fatimah, sudah berangsur-angsur menghilang. Kemudian beliau merasa ada yang hilang, ada yang merasa ada sesuatu yang diambil darinya, yaitu kepemimpinan khalifah suksesor Rasulullah, yang mestinya menurut beliau itu harusnya jatuh kepada Sayyidina Ali, ya, karena banyak hadis dari Rasulullah yang menjelaskan bahwa Sayyidina Ali lah, ada hadis yang mengatakan anta minni bimanzilati Harun min Musa, kamu wahai Ali
terhadapku bagaikan Harun terhadap Musa, artinya sebagai khalifah pengganti. Anta waliyun kulla mu'minin ba'di, kulla mu'minin ba'di, engkau adalah pemimpin bagi setiap mukmin setelahku. Sekali lagi, man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu, barang siapa aku sebagai pemimpinnya, maka alilah sebagai pemimpinnya tersebut. Kan banyak lagi yang mengatakan, sehingga menurut Sayyidina Fatimah bahwa Sayyidina Alilah yang berhak menjadi pemimpin. Maka pada suatu malam Sayyidina Fatimah meminta keluar dari rumah, kemudian dinaikkan oleh Sayyidina Ali di onta, lalu tentunya mengelilingi mengunjungi para sahabat-sahabat Nabi untuk meminta kepemimpinan tersebut, melobi agar kepemimpinan tersebut diberikan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mereka menemui para sahabat untuk itu tadi, keperluan agar kepemimpinan diberikan kepada Sayyidina Ali. Tapi apa jawab para sahabat pada saat itu? Sahabat pada waktu itu, ya binda Rasulillah qad madat bi'atuna li Abi Bakrin wala anna zawjaka wa ibna ammika sabaqa ilaina lama adalna bihi ahadan. Wahai putri Rasulullah, kami telah terlanjur membeat Abu Bakar. Jika pada waktu itu suamimu datang kepada kami lebih dahulu, maka kami tidak akan memberikan kepemimpinan itu kepada selainnya. Tapi karena pada waktu Sayyidina Ali tidak ada, ya karena kami melihat yang berhak memang Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Ali tidak ada. Maka Sayyidina Ali pun menjawab ucapan para sahabat tadi. Apa kuntu ad'u Rasulullah fi baitihi wa lam adzinhu, apakah aku akan meninggalkan Rasulullah di rumahnya sendiri dan aku belum mengebumikannya, dan aku keluar dari rumahnya untuk merebut kepemimpinannya. Artinya kami masih sibuk mengurusi pemakaman Rasulullah, dan pada waktu itu Sayyidina Ali sebagai disinilah terjadi sedikit kekecewaan dari Sayyidina Fatimah. Kemudian Sayyidina Umar, setelah itu Sayyidina Umar mencoba mendatangi Sayyidina Ali untuk meminta biatnya kepada Sayyidina Abu Bakar. Ali berbiat kepada Sayyidina Abu Bakar ittiqa al-fitnah wa khaufan min tafarruqi kalimatil muslimin, karena agar menjauhi menjauhi fitnah dan menghindar daripada perpecahan kaum muslimin, untuk menjaga stabilitas negara. Waktu itu harus semuanya sudah sepakat mengangkat sebagai Sayyidina Abu Bakar sebagai pemimpin. Banyak narasi yang dinarasikan oleh teman-teman Syiah, mungkin ekstrem Syiah ya. Mereka menukil dari ulama-ulama sejarah dari kalangan Sunni yang mereka nukil, mengatakan bahwa waktu itu Sayyidina Umar meminta mendobrak rumah Sayyidina Ali Fatimah untuk meminta biatnya agar berbiat kepada Abu Bakar, wa sayfun fi unuqihi, dengan pedang yang berada di kepala, di leher Sayyidina Ali, dan saat itu berbiat. Tapi saya ingin menjauhi hal-hal seperti ini ya, karena ini diperdebatkan. Memang para sejarawan Muslim banyak yang mengutip itu, tapi perlu kita ketahui bahwa itu masih kita menghindari itulah, karena itu sudah selesai ya. Kenyataannya mereka semua pada akhirnya nanti seperti yang akan saya ceritakan ini. Kemudian
Sayyidina Abu Bakar tidak mendapatkan beat dari Sayyidina Umar, tidak berhasil mendapatkan beat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Fatimah berteriak dengan keras, ya abadi Rasulullah madza lakaina ba'da kami bin Khattab wa bin Abi Quhafah. Apa yang kami alami setelahmu, kelakuan dari Ibnu Khattab dan Abi Quhafah semacam ini. Maka pada jelas buka Ramadan Umar mahzunan maghluban. Sayyidina Umar pun merasa sedih ya, karena di lain sisi dia ingin sebenarnya agar sepakat, tapi di lain sisi dia tidak bisa melihat putri Rasulullah seperti itu, sehingga dia merasa mahzunan maghluban ala amri. Kemudian datanglah Abu Bakar menghampiri Umar untuk mengajaknya kembali mengunjungi Sayyidina Fatimah Zahra. Fasta'adana 'alaiha falam ta'dan lahum. Kemudian mereka meminta izin, mereka berdua meminta izin, tapi Sayyidina Ali Fatimah tidak mengizinkan mereka berdua, sehingga datanglah Sayyidina Ali, dan kemudian Sayyidina Ali mengizinkan masuk. Setelah bertemu dengan Sayyidah Fatimah, Sayyidina Abu Bakar berkata, ya habibata Rasulillah, wallahu inna qarabata Rasulullah habba ilayya min qarabati, fa innaka la habbu ilayya min Aisyah ibnati. Dan selanjutnya itu walawatitu yauman mata abuka, dan selanjutnya kemudian wa'am na'uka haqqaka wa mira saka haqqaka wa merasaka Rasulullah illa an sami'tu sallallahu alaihi wasallam yaqula nahnu al-anbiya la nuratu ma tarakna sadaqah. Baik kekasih Rasulullah, sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya keluarga Rasulullah lebih aku cintai daripada keluarga aku sendiri, dan engkau lebih aku cintai daripada Aisyah putriku sendiri. Dan apa yang membuatku tidak memberikan hakmu dan warismu, warisan untuk kamu dari Rasulullah, kecuali saya telah mendengar dari beliau bahwa kami para anbiya tidak diwaris, dan apa yang kami tinggalkan merupakan sedekah. Sayyidina Fatimah kemudian kali berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, ara'aitukuma in hadastukuma hadisan an Rasulillah ta'rifanahu wa ta'malani. Apakah aku bisa yakin bahwa jika aku menceritakan sesuatu cerita dari Rasulullah, kalian mau mengetahui dan mengamalkannya? Qala na'am, mereka berdua mengatakan iya, kami akan mengamalkan kalau itu memang benar dari Rasulullah. Qalat nasyatakumullah alam tasma'a Rasulullah yaqul ridha Fatimah min ridhaya wa sukhtu Fatimah min sukhti. Apakah kalian tidak pernah mendengar bahwa Rasulullah berkata ridha Fatimah adalah ridhaku, adalah bagian dari ridhaku, dan marah Fatimah adalah bagian dari marahku. Faman ahabba Fatimah ibnati faqad ahabbani, waman arda Fatimah faqad ardani, waman askhata Fatimah faqad askhatani. Mereka Sayyidina Abu Bakar kemudian menjawab, sami'na min Rasulillah, kami mendengar hadis itu dari Rasulullah, kami mendengar bahwa beliau berkata seperti itu, bahwa keridhaanmu adalah keridhaan beliau. Faqalat fa inni asyhadullaha wa malaikatahu annaka ma askhattumani wa ma ardaitumani. Maka sesungguhnya aku persaksikan ini kepada Allah dan Rasulnya, bahwa kalian berdua telah membuatku marah dan tidak membuatku ridha. Wala in lakaitu Rasulullah la askaukuma ilahi. Jika aku bertemu Rasulullah, maka aku akan wadulkan kepada beliau tentang masalah ini. Maka farta'ala lama sami'a, mereka kemudian takut. Sayyidina Abu Bakar dan Umar masih takut.
menyakiti Rasulullah, yang berarti menyakiti Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar keluar ke rumah menemui para masyarakat, sahabat dengan air mata yang berderai dari matanya karena rasa takut dan rasa telah menyakiti hati si putri Rasulullah. Kemudian beliau meminta agar masyarakat mengalihkan khilafah tersebut dari beliau kepada Ahlul Bait yaitu Sayyidina Ali. Lakinnahum abu hatta la takuna fitnah, tapi masyarakat para sahabat pada waktu itu menolak karena apa? Karena takut akan terjadinya suatu fitnah. Tapi dari hadis lain seperti kita tahu, Sayyidina Abu Bakar memang juga berhak untuk mendapatkan khalifah tersebut ya. Seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa suatu ketika Rasulullah memanggil ketika hendak meninggal, beliau memerintah Sayyidina Aisyah untuk memanggil Abu Bakar untuk menulis suatu ini. Tapi karena suatu hal akhirnya tidak jadi, dan inilah hikmah ilahiyah, sehingga perkara khilafah ini kata Sayyidina Imam Al-Buti bukan suatu kewajiban. Artinya dalam arti kewajiban membentuk khilafah dengan metode tertentu. Artinya khilafah itu urusannya beda-beda nanti antara ketika Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar itu tanpa ada mandat resmi, tapi ketika Sayyidina Abu Bakar ke Umar ada mandat resmi, dan seterusnya bergonta-ganti metodenya itu. Inilah Sayyidina Abu Bakar, bagaimana beliau memimpin sholat pada saat Sayyidina Rasulullah dan Nabi masih hidup. Ini juga menunjukkan bahwa beliau layak menjadi khalifah. Toh kenyataannya nanti juga Sayyidina Ali menjadi khalifah juga ya, karena itu tadi man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Ya ini soal waktu saja ya menurut saya, dan sudah tidak relevan kalau kita membahas tentang siapa yang lebih layak jadi khalifah, apakah Sayyidina Abu Bakar, apakah Sayyidina Ali. Sudah tidak relevan, toh keduanya sudah menjadi khalifah meskipun waktunya yang berbeda-beda. Disinilah terjadi kemudian Sayyidina Fatimah mendiamkan Sayyidina Abu Bakar karena masalah ini. Beliau menjadi hajarat Fatimah Abu Bakarin hatta tawfiyat, itu kata Sayyidina Fatimah, mendiamkan. Ada yang mengatakan bahwa mendiamkan sini dalam arti bukan nesu ya, tapi mendiamkan tidak pernah lagi mempertanyakan soal kekhalifahan ini, dan juga soal warisan beliau ya, karena ini persengketaannya juga tentang masalah warisan ya, yaitu ini kita atun min goni mahfadak min goni Khaybar, dan kita itu tanah Fadak gitu, yang diperselisihkan antara Sayyidina Abu Bakar, dan ini nanti masuknya ke dalam pembahasan relasi Ahlul Bait dalam bagian hukum positif, hukum-hukum yang berkaitan dengan Ahlul Bait. Namun dalam Said Al-Kamali mengutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bahaqi, bahwasanya sebelum Sayyidina Fatimah meninggal, yaitu 6 bulan seperti janji Rasulullah bahwa engkau adalah keturunanku, Ahlul Baitku yang pertama kali bertemu denganku, menyusulku, yaitu Sayyidina Fatimah. 6 bulan kemudian beliau wafat. Namun sebelum wafat, seperti yang diriwayatkan Imam Bahaqi, bahwasanya beliau sempat memaafkan Sayyidina Fatimah. Pada waktu itu datang lagi Sayyidina Abu Bakar bersama Sayyidina Umar meminta izin untuk masuk, maka Sayyidina Ali berkata kepada Sayyidina Fatimah, di luar ada Sayyidina Abu Bakar dan Umar meminta izin untuk masuk. Kemudian Sayyidina Fatimah balik bertanya, apakah engkau ingin aku mengizinkan mereka masuk? Aturidu an azintu lahuma, apakah azintu lahu, apakah engkau mengharapkan aku memberi izin kepadanya, pada Sayyidina Abu Bakar? Iya, ini saat yang tepat untuk memberikan izin. Dan diberi izin bertemu. Bila Abu Bakar berkata,
Ya Habibat Rasulillah, ya, wallahi ma taraktu ad-dara wal mala wal ahla wa ashira illa ibtigha'a mardatillahi wa rasulihi wa ahli baitihi, mardati ahli baitihi. Sesungguhnya aku tidak meninggalkan rumah, tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan keluarga dan seluruhnya, kecuali untuk meminta keridhaan, mencari keridhaan Allah, keridhaan Rasul, dan keridhaan anta ahlu baitin Nabi, engkau para keluarga Nabi. Jadi sesungguh saya ini bukan hendak menzalimi, mencuri hak-hak kamu, tapi karena saya ini karena tugas negara, ya, karena gimana lagi, karena sudah dibiat dan Rasulullah juga berkata seperti itu, lanu rasul, ya. Semua ini saya jadi minta keridhaanmu agar engkau memaafkan saya kalau jika saya memang salah kepadamu. Itu akhirnya beliau memaafkan beliau. Disinilah terjadi rekonsiliasi antara Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Abu Bakar, yang kemudian Sayyidina Ali kemudian berbiat, kemudian hubungannya menjadi baik. Setelahnya juga pada era Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, bahkan anak-anak Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Husain diperintah untuk ikut kebijakan pemerintah ketika ada wajib militer, dikirim untuk ikut perang ke Afrika. Juga bagaimana ketika beliau memerintahkan kedua anaknya untuk menjaga Sayyidina Utsman yang pada waktu itu dikepung oleh orang-orang yang ingin mengkudeta. Dan semua itu saya kira sudah menunjukkan bahwa clear, ya, antara para sahabat, tidak ada permasalahan, ya, antara Khalifah Rasyidin ini clear. Dan saya kira tidak layak lagi membicarakan secara relevan bahwa siapa yang lebih berhak, antara siapa yang menjadi siapa yang lebih berhak menjadi khalifah, atau keduanya juga akhirnya menjadi khalifah, dan itu cuma soal waktu, siapa yang lebih dulu siapa kan. Tapi nyatanya mereka juga semua orang-orang yang terpilih, orang-orang yang layak menjadi para khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup vlog kali ini tentang relasi Ahlul Bait pada era Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Kami ambil dan kami kutip dari kitab Tarajim Sayyidati Baitin Nubuwah, karya Dr. Aisyah Abdurrahman, juga Fiqh Sirah An-Nabawiyah Khairi Al-Budi, dan dari ceramah Sayyid Al-Kamali tentang sejarah Sayyidina Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Beliau mengutip dari Ibnu Katsir tadi bahwa kemarahan Sayyidina Fatimah itu manusiawi, kata beliau, karena Sayyidina Fatimah tidak mendengar langsung bahwa Rasulullah pernah mengatakan la nurasu wala tarakna sadaqah, sehingga dia merasa haknya dicuri, pasnya dicuri. Tapi di sisi lain Sayyidina Abu Bakar karena mendengar itu dari Rasulullah, dia tidak ingin meninggalkan sama sekali apa yang telah dilakukan, dikatakan oleh Rasulullah. Jadi ini hanya kesalahpahaman, dan akhirnya clear dengan permintaan maaf dari Sayyidina Abu Bakar yang kemudian dimaafkan oleh Sayyidina Fatimah. Dan ya, saya kira clear masalah tentang ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.